Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwa wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan penjelasan dari matan kitab Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sunhaji rahimahullah. Kita mengambil syarah yang ringkas, yaitu syarah Mukhtasar Jiddan yang ditulis oleh As-Syaikh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah. Kita masih membicarakan tentang fi'il mudhari. Yang sebelumnya telah disampaikan ya bahwasanya fi'il mudhari itu adalah sebuah fi'il yang berkaitan dengan waktu yang sedang dan akan, dan dia pasti didahului oleh salah satu dari huruf yang 4, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta atau ana itu, sehingga fi'il mudhari pasti didahului oleh salah satu dari ini. Tapi tidak setiap fi'il yang berawalan hamzah, nun, ya, dan ta itu adalah fi'il mudhari, karena ada syaratnya. Hamzahnya untuk mutakallim, yaitu yang makna saya, nunnya syaratnya untuk makna mutakallim dan yang lainnya yang diterjemahkan dengan kami, ataupun mutakallim lil mu'adzim nafsah, meskipun pakai nun tapi sebenarnya maknanya adalah saya gitu, untuk menunjukkan mengagungkan zatnya. Kemudian untuk ya-nya syaratnya adalah untuk ghaib, kata ganti orang ketiga, dan berawalan ta syaratnya adalah untuk mukhatab, yaitu kata ganti orang kedua laki-laki yang artinya kamu, ataupun ghaibah kata ganti orang ketiga perempuan yang artinya dia. Itulah syaratnya. Kemudian sekarang kita lanjutkan kepada i'rab yang dimiliki oleh fi'il mudhari. Maka al-muallif rahimahullah mengatakan wa huwa marfu'un abadan. Yang namanya fi'il mudhari itu marfu'un, dirofa selamanya. Ya, fi'il mudhari itu hukum asalnya adalah rofa, dia dirofa selamanya, hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun, sampai masuk kepadanya satu amil nasab ataupun amil jazm. Ya, jadi untuk fi'il mudhari itu sebenarnya simpel saja ya, selama dia tidak ada amil nasab maupun amil jazm, tidak ada penyebab nasab ataupun penyebab jazm, maka fi'il mudhari itu dirofa. Sehingga di sini dikatakan wa rafi'uhu tajarruduhu minan nasibi wal jazimi. Yang merofakkan fi'il mudhari itu adalah sebuah amil. Ya, wa huwa amilun ma'nawiyun la lafdhiyun, yaitu sebuah amil yang bersifat amil maknawi, bukan amil lafzi. Sehingga kalau kita melihat lafadz mana yang menyebabkan fi'il mudhari itu dirofa, maka tidak ada lafadznya, tapi amilnya adalah tajarruduhu, karena dia kosong atau sepi atau tidak didahului minan nasibi wal jazimi, dari amil nasab dan juga amil jazm. Ya, sehingga fi'il mudhari itu selama dia tajarruduhu minan nasibi wal jazim, selama dia kosong, sepi atau tidak didahului oleh salah satu pun dari amil nasab maupun amil jazm, maka hukumnya rofa. Ya, sehingga pernah disinggung kapan fi'il mudhari itu rofa, apabila tidak didahului oleh amil nasab maupun amil jazm. Kapan fi'il mudhari itu nasab, apabila didahului oleh amil nasab. Kapan fi'il mudhari itu jazm, yaitu apabila didahului oleh amil jazm. Itulah kaidah bagi fi'il mudhari. Sehingga rofaknya fi'il mudhari itu bersifat amilnya wa huwa amilun ma'nawiyun. Amilnya adalah amil maknawi,
La lafdhiyun, bukan amil lafad. Beda dengan yang nasab dan yang jazm. Yang nasab dan yang jazm amilnya lafad. Ada amil berupa lafad tertentu yang menjadikan sebuah fi'il mudhari itu dinasab ataupun dijazm. Akan tapi untuk yang rofa tidak ada lafad tertentu yang menjadikan fi'il mudhari itu di rofa, sehingga amilnya adalah ma'nawi. Fa in dakhala alaihi amilun nasibun fa innahu yansibuhu. Maka jika ada amil yang menasabkan itu masuk kepada fi'il mudhari atau mendahului fi'il mudhari, maka fi'il mudhari tersebut dinasab atau amil tersebut menjadikan fi'il mudhari tersebut dinasab. Au jazimun fa innahu yajzimuhu. Atau ada amil jazm masuk kepada fi'il mudhari, maka amil itu menjazmkannya, menjadikan fi'il mudhari itu dijazm. Itulah kaidah prinsip dasar bagi fi'il mudhari. Tentang i'rab yang dimiliki oleh fi'il mudhari sebenarnya itu sangat simpel, yaitu apa? Kapan fi'il mudhari rafa? Jawabannya apabila kosong dari amil nasab maupun amil jazm. Kapan dia dinasab? Jawabannya apabila dia didahului oleh amil nasab. Kapan dia dijazm? Jawabannya apabila dia didahului oleh amil jazm. Ya. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan, yaitu masuk ke amil-amil nasab. Di sini dikatakan, yaitu al-mu'allif rahimahullah menyebutkan fan nawasibu asyaratun. Amil-amil nasab itu ada 10. Ya gampang ya, ada berapa? Ada 10. Arba'atun minha tansibu binafsiha. 4 darinya, yaitu dari 10 tersebut, itu menasabkan secara langsung, ya. Tansibu binafsiha, menasabkan dengan zatnya, yaitu artinya secara langsung, ya, artinya secara langsung, tidak pakai perantara apapun. Wasitatun minha yakunu nasbu ma'aha bi an mudmaratin wujuban au jawazan. Sedangkan 6 dari 10 itu menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang tersimpan, baik hukumnya wajib maupun hukumnya boleh. Ada yang wujuban, ada yang jawazan. Nah, jadi amil nasab itu 10, dari 10 itu dibagi 2, yang 4 menasabkan secara langsung, yang 6 menasabkan tidak secara langsung, tapi hakikat yang menasabkan adalah an yang tersimpan, baik wujuban maupun jawazan. Kemudian wahiyya an, walan, wa idzan, wa kai. Ya, kita masuk ke rinciannya. Amil-amil nasab itu adalah an, kemudian idzan, lan, idzan dan kai, ya, an, lan, idzan, wa kai. An, kemudian lan, idzan dan kai. Hadhil arba'atu tansibu binafsiha. 4 ini, yaitu apa saja, an, lan, idzan dan kai, itu menasabkan secara langsung. Yang menasabkan dengan zatnya, bahwasanya memang ini loh annya yang menasabkan, ini lannya yang menasabkan, idzannya yang menasabkan, kainya yang menasabkan, yang disebut dengan tansibu binafsiha. Apa contohnya? Misalu an, contoh dari amil an atau huruf an adalah yu'jibuni an tadriba. Yu'jibuni, membuat diriku kagum, an tadriba, pukulanmu. Ya, karena an dan fi'il mudhari ini namanya masdar muawwal, sehingga an tadriba, kamu memukul, maksudnya pukulanmu. Artinya apa? Pukulanmu itu membuat diriku kagum. Ya, mungkin karena saking cepatnya atau kerasnya gitu ya. Nah, maka diterangkan di sini fayu'jibuni fi'lun mudhari'un. Maka yu'jibuni itu adalah fi'il mudhari.
dan ya-nya adalah maf'ul bihnya ya, nunnya nun wiqayah ya. Jadi yu'jibuni sebenarnya di sini dia fi'il mudhari berikut maf'ul bihnya ya. Kenapa maf'ul bihnya didahulukan? Karena berupa dhamir. Kemudian wa'an harfun masdariyun ya, atau harfu masdariyin wa nasbin ya. An itu adalah huruf masdar dan huruf nasab ya. An adalah huruf masdar dan huruf nasab. Dikatakan huruf masdar karena menjadikan dia dan fi'il mudhari'nya bermakna masdar ya, melebur menjadi makna masdar, dan dikatakan huruf nasab karena menjadikan fi'il mudhari'nya dinasab. Wal fi'lul mudhari'u mansubun biha, dan fi'il mudhari'nya itu dinasab olehnya, yaitu oleh an tersebut. Wasumiyat an harfan masdariyan ya, ta'afan tadi yang lebih tepat harfun masdariyun itu ya. Ya, harfun masdariyun di sini diniatkan jadi naatnya ya, sama dengan ini. Wasumiyat an harfan masdariyan, dan an itu dinamakan sebagai huruf masdar. Alasannya apa? Li'annaha tusbaku ma'a ma ba'daha bimasdarin. Karena an itu ya, li'annaha karena an tersebut tusbaku ma'a ma ba'daha, yaitu melebur beserta yang setelahnya yaitu apanya? Fi'il mudhari'nya ya, bimasdarin menjadi masdar. Ya, dikatakan huruf masdar karena an dan fi'il mudhari'nya itu bermakna masdar. Ya, idz takdiru ya, oleh karena itu ditakdirkan, ya, maksud ditakdirkan itu dikira-kirakan, maksud dikira-kirakan itu adalah diniatkan itu. Ya, ketika kita mengatakan ya tadi kemana kalimatnya ini ya, dilihat yu'jibuni an tadriba itu. Apa tadi takdirnya? Idz takdiru, di mana takdirnya atau niat dari kalimat tersebut atau maknanya yu'jibuni darbuka, membuat diriku kagum, darbuka pukulanmu. Sehingga an dan fi'il mudhari an tadriba maknanya masdar, yaitu darbuka. Dan dhamir kafnya diambil dari dhamir yang ada pada fi'ilnya, karena di sini an tadriba adalah untuk mukhatab, maka dhamirnya darbuka. Misalnya yu'jibuni an tadribu, berarti darbukum, seperti itu. Yu'jibuni an yadriba Ahmadu, misal, berarti darbu Ahmada gitu. Nah, untuk itunya disesuaikan. Ya, kembali ke sini, antadriba maknanya darbuka. Kalau kita lihat yu'jibuni antadriba, kenapa tadribanya dinasab? Karena ada an. Kemudian antadriba ini dia sebagai fa'il dari fi'il yu'jibu. Wa misalulan. Ya, sekarang kita lanjutkan contoh bagi lan. Ya, contoh bagi lan. Lan yaquma. Ya, lan yaquma ya, contohnya adalah lan yaquma, dia sama sekali tidak akan berdiri. Ya, maka diterangkan di sini falan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Maka lan dia adalah huruf nafi. Kenapa dikatakan huruf nafi? Karena maknanya nafi. Lan ya, lan yaquma, dia tidak akan berdiri. Ya, dia menafikan, menjadikan maknanya itu ada terjemahan tidak gitu. Lan yaquma, tidak akan berdiri. Lan yuqbala, tidak akan diterima, dan sebagainya. Wa nasbin dikatakan huruf nasab karena dia menasabkan. Wastiqbalin dikatakan huruf istiqbal karena dari sisi makna menunjukkan zaman yang akan datang. Kalau ada lan, maknanya untuk zaman yang akan datang, tidak akan ya, berarti kan ada makna di saat, di waktu yang akan datang. Kemudian di annaha tusayyiru ma'nahu mustaqbalan ya, disebut istiqbal karena dia menjadikan maknanya menjadi makna mustaqbal. Sebagaimana kita tahu fi'il mudhari itu maknanya ada dua,
yaitu hal dan istiqbal, ya. Hal yaitu yang saat sekarang, mustakbal, atau istiqbal yaitu yang akan datang. Kalau ada lan maka tidak bermakna dua lagi, tapi spesifik ke mustakbal. Kemudian wa misalu idzan qauluka, contoh bagi idzan adalah perkataanmu, idzan ukrimaka, kalau begitu aku akan memuliakanmu. Fi jawabi man qala laka, untuk menjawab orang yang berkata kepadamu. Misal ada orang berkata, azuruka ghadan, saya akan mengunjungimu besok. Nah, saya akan mengunjungi besok. Kemudian kita jawab, idzan ukrimaka, kalau begitu saya akan memuliakanmu. Maka fa'idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Idzan dia disebut huruf jawab, huruf jaza, dan huruf nasab. Huruf jawab karena dia letaknya sebagai jawab dari sebuah ungkapan. Huruf jaza karena dia sebagai jaza atau balasan dari konsekuensi yang akan dilakukan oleh orang yang berkata kepada kita. Dan huruf nasab karena dia menasabkan fi'il mudhari. Wa ukrimaka fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan. Maka pada contoh ini, idzan ukrimaka, ukrimakanya itu dia fi'il mudhari yang dinasab oleh idzan. Wa summiyat harfa jawabin liwuqu'iha fil jawabi. Nah, di sini dirinci. Kenapa idzan disebut sebagai huruf jawab? Ya, dia dinamakan huruf jawab karena dia terletak, atau idzan itu terletak sebagai jawaban dari sebuah ungkapan. Wa jazain di annaha ma ba'daha jazaan lima qablaha, dan disebut huruf jaza karena lafadz yang setelah idzan, yaitu dalam hal ini ukrimaka, itu sebagai jaza, sebagai balasan lima qablaha bagi yang sebelumnya, yaitu perbuatan azuruka hodan ini. Wa nasbin, dan dikatakan huruf nasab li annaha tansibul fi'lal mudhari'a, karena idzan itu menasabkan fi'il mudhari'. Ya. Wali nasbiha surutun tutlabu minal mutawwalat, dan bagi nasabnya idzan itu, atau idzan menasabkan fi'il mudhari' itu ada syarat-syarat yang dibutuhkan dari pembahasan kitab-kitab yang lebih panjang lebar lagi. Di sini disampaikan secara garis besarnya. Ya. Berarti sudah kita sampaikan apa? An, lan, idzan. Yang berikutnya kai, ya. Wa misalu kai, ji'tu kai aqra'a, saya datang untuk membaca. Idza kanatil lamu muqaddaratan qablaha, ya. Ya, idza kanatil lamu muqaddaratan qablaha ay li kai aqra'a, maksudnya apabila ada huruf lam ditakdirkan atau diniatkan ada sebelum lafadz kai, maksudnya ai li kai, ya. Aqra'a misalnya diniatkan kalimat ini ji'tu kai aqra'a, niatnya ji'tu li kai aqra'a gitu. Ada huruf lam sebelum kai, fatakunu kai masdariyatan, maka kai di sini adalah kai masdariyah. Bimakna an, maknanya an. Li kai aqra'a, ya maknanya li an aqra'a. Kainya adalah kai masdariyah, menjadikan kai dan aqra'anya ini dia bermakna masdar. Wa aqra'a fi'lun mudhari'un mansubun biha, dan aqra'a dia fi'il mudhari' yang dinasabkan oleh kai. Fa in kanat kai bimakna lamit ta'lili kana nasbu bi an mudmaratan atau bi an mudmaratin ba'daha. Maka jika kai bermakna lam ta'lil, ya, kai bermakna lam ta'lil, kana nasbu, maka nasabnya tersebut adalah oleh an yang tersimpan setelahnya, ya, an yang tersimpan setelahnya, ya, ketika langsung di situ bermakna ta'lil, ya, seakan-akan ada an yang tersimpan, sehingga yang langsung menasabkan di situ ditakdirkan ada lam, ya, ada lam. Nah, wallahu a'lam. Ya, itulah
4 huruf atau 4 amil nasab yang menasabkan secara langsung, ya di sana ada an, kemudian an, berikutnya lan, kemudian idan dan kai. Dan 6 yang lainnya menasabkan tidak secara langsung, dan kita akan bahas lagi pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Demikian kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.